Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Prolog, based on true story versi thread horror Kaskus. Halo, semua. Gue udah lama jadi silent reader di forum ini, tapi kali ini gue mau berbagi pengalaman pribadi yang gak akan pernah gue lupakan seumur hidup. Gue gak minta kalian buat percaya, tapi gue bisa jamin, cerita ini bukan karangan. Sampai sekarang, setiap kali gue ingat kejadian ini, bulu kuduk gue masih berdiri. Dan sejak malam itu, gue tidak pernah mau masuk toilet sendirian lagi. Dulu, gue tinggal di asrama sekolah yang udah cukup tua. Bangunannya berumur puluhan tahun, dengan lorong panjang dan kamar-kamar yang tertata rapi. Tapi dari semua tempat di asrama itu, ada satu tempat yang paling dihindari orang-orang. Toilet di ujung lorong lantai 2. Gue gak tahu kenapa, tapi sejak pertama kali masuk asrama, banyak kakak kelas yang bilang, kalau bisa, jangan ke toilet itu sendirian, apalagi malam-malam. Awalnya gue pikir itu cuma mitos atau cara mereka nakut-nakutin anak baru. Tapi makin lama, gue mulai denger cerita-cerita aneh. Beberapa senior pernah bilang kalau toilet itu sering ada kejadian ganjil. Ada yang mendengar suara flus menyala sendiri padahal gak ada orang di dalam. Ada yang melihat bayangan hitam di cermin, berdiri di belakang mereka. Ada yang bahkan mendengar suara tangisan perempuan dari dalam salah satu bilik. Tapi saat dicek, toilet itu kosong. Tapi yang paling serem adalah cerita tentang seseorang yang pernah terkunci di dalam bilik toilet tanpa alasan. Katanya, dia sempat berteriak minta tolong karena pintu gak bisa dibuka. Dan saat akhirnya pintu itu kebuka, dia pingsan dengan mata terbuka. Sejak saat itu, orang-orang menghindari toilet itu setelah jam 9 malam. Gue orangnya skeptis, gak gampang percaya hal mistis. Buat gue, semua cerita itu cuma kebetulan atau sugesti aja. Sampai suatu malam, gue dan beberapa teman gue nekat buat membuktikan sendiri. Kami pikir ini bakal jadi pengalaman lucu-lucuan. Kami pikir, ini cuma toilet biasa. Kami salah besar. Karena setelah malam itu, kami menyesal pernah masuk ke sana. Dan, cerita dimulai. Gue gak pernah percaya hal-hal mistis. Tapi setelah malam itu, gue sadar, ada tempat-tempat yang seharusnya gak kita usik. Dan toilet angker di asrama gue adalah salah satunya. Jauh sebelum gue ngalamin sendiri kejadian ini, gue udah sering dengar cerita-cerita aneh tentang toilet di ujung lorong lantai 2. Toilet itu memang jarang dipakai, soalnya letaknya paling pojok, jauh dari kamar-kamar siswa. Orang-orang lebih sering pakai toilet yang ada di dekat tangga, yang lebih terang dan gak terlalu creepy. Tapi ada alasan lain kenapa toilet ujung itu jarang dipakai. Kata kakak kelas gue, toilet itu angker. Banyak kejadian janggal yang terjadi di sana, terutama kalau ada yang masuk sendirian di atas jam 9 malam. Salah satu cerita paling terkenal adalah tentang siswa yang kesurupan setelah masuk toilet itu tengah malam. Gue gak tahu kejadiannya kapan, tapi menurut senior-senior gue, ada anak yang sengaja masuk toilet itu sendirian jam 12 malam. Dia awalnya biasa aja, cuma mau buang air kecil setelah main game di kamar temennya. Tapi pas dia masuk ke bilik paling ujung, dia gak pernah keluar lagi. Temen-temennya baru sadar kalau dia gak balik ke kamar setelah lebih dari setengah jam. Pas mereka cari ke toilet, mereka nemuin dia duduk di lantai, diam, dengan tatapan kosong. Ketika mereka mencoba bicara, dia tiba-tiba tertawa keras. Bukan tawa biasa, tawa melengking, seperti suara perempuan. Dan saat mereka mencoba mengangkatnya, dia berbisik pelan dengan suara yang bukan suaranya sendiri. Kalian yang manggil aku, kenapa sekarang takut? Seketika mereka panik, lari manggil guru asrama, dan anak itu akhirnya dibantu oleh ustaz untuk disadarkan. Tapi setelah kejadian itu, dia gak pernah mau cerita apa yang terjadi di dalam toilet itu. Dan yang paling menyeramkan, dia gak pernah mau melihat ke cermin lagi. Selain cerita orang kesurupan, banyak juga yang bilang kalau kadang ada suara perempuan menangis dari dalam toilet itu. Tapi setiap kali dicek, toilet itu kosong.
Beberapa siswa yang pernah masuk ke sana sendirian bilang mereka merasakan hawa dingin yang gak biasa. Bahkan ada yang pernah melihat pintu bilik toilet terbuka sendiri seolah-olah ada yang keluar dari dalamnya. Tapi saat diperiksa, gak ada siapa-siapa. Mitos lain yang paling sering gue dengar adalah tentang cermin di dalam toilet itu. Katanya, kalau lo menatap cermin terlalu lama, lo bisa melihat sesuatu yang gak seharusnya ada. Dari semua temen-temen gue, ada satu orang yang paling skeptis. Namanya Rian. Dia tipe orang yang gak pernah percaya sama hal mistis. Buat dia, semua cerita yang diceritain kakak kelas itu cuma buat nakut-nakutin anak baru. Apa sih? Paling juga cuma iseng biar anak-anak takut aja, kata Rian waktu kami ngobrol di kamar. Ya tapi kan banyak yang ngalamin sendiri, balas Dito, salah satu temen gue. Yaitu namanya sugesti. Dit, kalau lo percaya tempat itu angker, ya pasti lo ngerasa kayak ada yang ngawasin. Rian tertawa kecil. Gue dan Dito saling berpandangan. Rian memang keras kepala. Dan karena omongannya itu, kami memutuskan untuk membuktikan sendiri. Keputusan yang kami sesali sampai sekarang. Malam itu, sekitar jam 11 malam, kami sepakat untuk pergi ke toilet angker itu. Tujuan kami? Cuma membuktikan kalau semua cerita itu cuma mitos. Kami pikir, kalau kami masuk ke sana dan gak ada yang terjadi, kami bisa ketawa-tawa dan ngejek kakak kelas kami yang lebay. Kami salah besar. Karena setelah malam itu, kami gak pernah mau masuk toilet itu lagi. Gue gak akan lupa malam itu. Awalnya, kami cuma mau ngetawain mitos toilet angker di asrama. Kami pikir, kalau gak terjadi apa-apa, kami bisa ngejek kakak kelas yang suka nakut-nakutin anak baru. Tapi ternyata, kami salah besar. Karena setelah malam itu, gue gak pernah lagi mau masuk toilet itu. Bahkan di siang hari, sekitar jam 11 malam, gue, Rian, Dito, dan satu temen lagi, Yoga, akhirnya jalan ke ujung lorong lantai 2. Toilet itu ada di sudut paling pojok. Agak gelap karena lampu lorongnya sering mati. Begitu sampai di depan pintu, kami berhenti sebentar. Yoga ketawa kecil. Anjir, ini beneran serem juga sih kalau dilihat-lihat. Gue ngeliatin pintunya. Dari luar emang kelihatan biasa aja. Cuma toilet tua dengan cat tembok yang mulai mengelupas. Tapi, ada sesuatu yang bikin gue gak nyaman. Gue merasa, toilet itu lebih dingin dari tempat lain di asrama ini. Tapi gue coba cuek. Pasti cuma perasaan gue aja. Rian mendengus. Udahlah, kebanyakan mikir. Yuk masuk. Dia langsung buka pintu dan kami semua masuk ke dalam. Begitu kami masuk, gue sadar kalau toilet ini lebih besar dari yang gue kira. Ada 4 bilik toilet yang tertutup. Lalu ada wastafel panjang dengan cermin besar di atasnya. Lampu neon di langit-langit kedap-kedip. Bikin suasana makin aneh. Tapi selain itu, semuanya terlihat normal. Gak ada suara aneh. Gak ada bayangan di cermin. Gak ada yang serem. Rian ketawa kecil. Tuh kan, gak ada apa-apa. Cuma toilet biasa. Dito nyengir. Yaelah, gue kira bakal ada penampakan langsung. Zongs nih. Gue dan Yoga juga ikut ketawa. Sejujurnya, gue merasa lega. Mungkin emang bener. Toilet ini cuma toilet biasa. Tapi saat itu juga, Dito melakukan sesuatu yang akhirnya bikin kami nyesel. Dito tiba-tiba jalan ke deretan bilik toilet dan mulai mengetuk pintu satu persatu. Tok, tok, tok. Dia ketuk bilik pertama, lalu nunggu beberapa detik. Hening. Dia ketuk bilik kedua. Masih hening. Gue dan Yoga cuma ngeliatin sambil ketawa kecil. Tapi pas Dito ketuk bilik ketiga, kami semua mendengar suara dari dalam. Tok, tok. Seperti ada yang balas ketukan dari dalam bilik itu. Kami langsung diam. Dito ketawa, meskipun agak canggung. Haha, mungkin ada yang di dalam. Rian, yang masih santai, langsung jalan ke pintu bilik ketiga dan menarik gagangnya. Terkunci. Oke, ada orang di dalam, kata Rian sambil mundur. Tapi saat itu juga, pintu bilik paling ujung bergerak sendiri. Kreek, pelan, tapi jelas.
Pintu bilik keempat bergerak sedikit, seolah-olah ada yang mendorongnya dari dalam. Kami semua langsung menoleh. Tapi yang bikin gue makin merinding, pintu bilik ketiga, yang tadi terkunci, sekarang sedikit terbuka. Gue bisa ngerasain udara di toilet jadi lebih dingin. Yoga berbisik. Gue rasa kita harus keluar aja, bro. Dito, yang tadi sok berani, sekarang mulai panik. Ya udah yuk balik. Tapi Rian malah ketawa. Mungkin ada angin. Gue langsung ngeliatin dia. Rian, gak ada jendela di sini, bro. Mana mungkin ada angin. Tapi Rian tetap santai. Dan sebelum kami sempat menghentikannya, dia jalan ke bilik paling ujung. Udah, gue masuk aja sekalian biar buktiin ini gak ada apa-apanya, kata Rian. Yoga langsung nyegah. Udahlah, bro. Gak usah aneh-aneh. Tapi Rian udah terlanjur membuka pintu bilik keempat dan masuk ke dalam. Gue gak tahu kenapa, tapi pas pintu bilik itu kebuka, bau anyir langsung menyebar di udara. Bau air kotor, bau besi berkarat, atau mungkin bau darah. Gue mau bilang sesuatu ke Rian, tapi sebelum gue sempat ngomong, dia nutup pintu dari dalam. Klik, dia mengunci dirinya sendiri di dalam. Kami nunggu beberapa detik di depan bilik itu. Hening, gak ada suara apa-apa dari dalam. Rian, panggil Dito. Gak ada jawaban. Kami mulai panik. Yoga ngetuk pintu pelan. Bro, lo gak apa-apa? Masih gak ada jawaban. Tapi, kami mulai mendengar sesuatu. Suara air mengalir. Flus toilet menyala sendiri berulang kali. Biur, biur, biur. Gue langsung mundur selangkah. Bro, ini gak bener. Dito dan Yoga mulai panik. Kita harus buka pintunya. Kami langsung coba dorong pintu bilik. Tapi gak bisa. Gue coba paksa, tapi pintunya keras banget. Seperti ada sesuatu yang menahannya dari dalam. Dan saat itu juga, kami semua mendengar suara pelan dari dalam bilik. Aku sudah di sini. Bukan suara Rian. Gue gak bisa gerak. Suara itu bukan suara manusia. Yoga langsung nekat menendang pintu bilik dengan keras. Brak! Dan saat pintu terbuka, kami semua membeku. Rian terduduk di lantai toilet, bersandar di dinding bilik. Matanya terbuka lebar, kosong, seperti orang yang gak sadar. Air dari toilet masih mengalir deras. Mulutnya setengah terbuka, dan bibirnya bergerak pelan. Seolah-olah dia sedang berbicara, tapi gak ada suara yang keluar. Dito langsung menarik tangannya. Rian, bangun, bro. Tapi dia gak bereaksi sama sekali. Dan saat itu juga, gue melihat sesuatu di cermin wastafel. Ada bayangan hitam berdiri di belakang kami. Tapi pas gue menoleh, gak ada siapa-siapa di sana. Gue langsung teriak. Kita harus keluar dari sini sekarang. Kami buru-buru angkat tubuh Rian dan lari keluar dari toilet itu. Tapi sebelum kami keluar, gue bisa mendengar suara pelan di belakang gue. Sebuah bisikan. Kalian yang datang ke tempatku, kenapa sekarang takut? Gue selalu berpikir kalau cerita-cerita horor di sekolah atau asrama cuma mitos. Sampai malam itu, kami mengalami sendiri sesuatu yang seharusnya tidak kami ganggu. Dan setelah malam itu, kami semua menyesal pernah masuk ke toilet itu. Kami masih berdiri di dalam toilet, merasakan hawa dingin yang gak biasa. Gue gak tahu kenapa, tapi gue merasa udara di sini lebih berat. Seperti ada sesuatu yang menekan dada gue. Tapi sebelum gue sempat ngomong apa-apa, Rian sudah membuka pintu bilik toilet paling ujung. Yoga langsung nyegah. Bro, udahlah, gak usah aneh-aneh. Tapi Rian ketawa. Apaan sih? Tuh kan, biasa aja. Tanpa ragu, dia masuk ke dalam bilik dan mengunci pintunya dari dalam. Klik. Kami semua diam, nungguin dia keluar sambil masih ketawa-tawa. Tapi setelah beberapa menit, dia gak keluar. Rian, lama amat? Tanya Dito sambil ketuk pintu bilik. Gak ada jawaban. Bro, lo kenapa? Masih gak ada suara. Yoga mulai kelihatan gelisah.
Jangan bercanda, Rian. Lo denger, kan? Kami mulai panik. Gue maju, ngetuk pintu lebih keras. Rian, lo denger gak? Masih hening. Tapi tiba-tiba, flus toilet menyala sendiri. Biur. Kami langsung mundur selangkah. Suasana jadi tegang. Lalu, flus toilet menyala lagi. Biur. Biur. Seperti ada yang menekan tombol flus berulang kali. Dito mulai mukul pintu. Rian, buka pintunya, anjing. Tapi gak ada jawaban. Dan di tengah-tengah suara air yang menyala sendiri itu, kami mendengar sesuatu. Suara pelan. Suara yang bukan suara Rian. Aku sudah di sini. Gue langsung merinding dari ujung kepala sampai kaki. Yoga mundur beberapa langkah. Gue gak suka ini, bro. Dito mulai panik. Dorong-dorong pintu. Buka. Rian, jangan bercanda. Tapi pintunya gak bisa dibuka. Gue ikut coba dorong. Tapi seperti ada sesuatu yang mengganjal dari dalam. Dito mulai frustasi. Kalau lo bercanda, Rian, sumpah gue gampar lo. Tapi gak ada suara apa-apa. Kecuali flus toilet yang masih menyala sendiri. Lalu, tiba-tiba, suara air berhenti. Dan kami kembali mendengar suara berbisik. Aku sudah di sini. Kali ini lebih dekat. Seakan-akan sesuatu sedang berdiri di belakang pintu. Gue langsung mundur. Napas gue gak beraturan. Yoga teriak. Kita harus buka pintunya sekarang. Dito langsung nekat menendang pintu sekuat tenaga. Brak. Sekali. 2 kali. Dan di tendangan ketiga, pintunya terbuka. Kami semua langsung membeku. Rian terduduk di lantai bilik toilet, bersandar ke dinding. Kakinya terlipat aneh, seolah-olah dia baru saja jatuh. Matanya terbuka lebar, tapi tatapannya kosong. Mulutnya terbuka sedikit, tapi gak ada suara yang keluar. Gue langsung maju dan mengguncang bahunya. Rian, bangun, bro. Tapi dia gak bereaksi. Tangan Dito gemetar saat dia mencoba menggoyang tubuh Rian. Bro, lo denger gue gak? Masih gak ada respon. Tapi gue sadar sesuatu. Di sekitar tubuh Rian, lantai bilik toilet penuh dengan air hitam. Dan baunya anyir banget. Seperti air yang udah lama tergenang dan busuk. Gue mulai ngerasa ada yang gak beres. Gue noleh ke wastafel yang ada di seberang bilik. Dan gue ngeliat cermin besar di atasnya. Dan di sana, gue melihat sesuatu. Bayangan hitam berdiri di belakang kami. Tinggi, kurus, dan berdiri diam, menatap kami dari cermin. Gue langsung membeku. Hawa dingin menusuk tengkuk gue. Gue balik badan buat lihat langsung. Tapi di belakang gue gak ada siapa-siapa. Gue balik ke cermin. Dan bayangan itu masih ada. Dan yang bikin gue hampir teriak. Bayangan itu tersenyum. Gue langsung tarik Rian dan teriak ke Dito dan Yoga. Kita harus keluar dari sini sekarang. Dito dan Yoga buru-buru bantu gue angkat Rian. Kami lari keluar toilet secepat mungkin. Pas kami hampir keluar pintu, gue dengar suara berbisik di telinga gue. Kalian yang datang ke tempatku. Kenapa sekarang takut? Gue langsung balik badan. Tapi gak ada siapa-siapa. Kami semua kabur dari toilet dan lari ke kamar asrama. Begitu kami sampai, kami buru-buru nutup pintu dan napas kami masih berantakan. Rian? Dia masih pingsan, dengan matanya terbuka. Dan itu baru permulaan. Karena setelah malam itu, kami tahu sesuatu telah ikut bersama kami. Gue pikir, setelah berhasil membuka pintu bilik toilet dan membawa Rian keluar, semuanya sudah selesai. Tapi ternyata, kami salah besar. Karena saat kami melewati cermin besar di wastafel, gue melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Dan sejak malam itu, gue tidak pernah mau melihat cermin terlalu lama. Setelah berhasil membuka pintu bilik toilet dan menemukan Rian terduduk di lantai dengan mata terbuka, kami semua langsung panik. Yoga dan Dito buru-buru mengangkat Rian yang masih tidak sadarkan diri, sementara gue berusaha tetap tenang.
Gue gak tahu apa yang terjadi di dalam bilik itu. Tapi gue tahu kami harus keluar dari toilet ini secepat mungkin. Kami berjalan cepat ke arah pintu, melewati deretan wastafel yang ada di depan bilik toilet. Di atas wastafel itu, ada cermin besar yang menutupi hampir seluruh dinding. Dan saat gue menoleh ke sana, darah gue langsung membeku. Di cermin itu, gue melihat refleksi gue sendiri, dan refleksi Dito serta Yoga yang sedang mengangkat Rian. Tapi ada seseorang lagi di belakang kami. Seseorang yang tidak seharusnya ada di sana. Seorang perempuan, dengan wajah penuh luka dan mata hitam pekat. Dia berdiri diam, menatap kami dengan tatapan kosong. Gue langsung refleks berbalik. Tidak ada siapa-siapa di belakang kami. Gue kembali melihat ke cermin, dan sosok itu masih ada di sana. Tapi kali ini, dia tersenyum. Gue langsung mundur beberapa langkah. Napas gue mulai berat. Yoga melihat ekspresi gue yang tiba-tiba pucat. Bro, kenapa? Gue gak bisa ngomong. Gue cuma bisa melihat ke cermin dengan mata melebar. Dito mulai ikut panik. Anjir, lo ngeliat apaan? Gue gak bisa menjawab. Tapi di dalam hati gue tahu, kami gak sendiri di toilet ini. Dan saat itu juga, lampu toilet berkedip 2 kali. Dan terdengar suara pelan. Kalian masih di sini. Bukan suara kami. Bukan suara manusia. Suara itu datar, dingin, tanpa emosi. Kami langsung lari keluar dari toilet tanpa menoleh ke belakang. Begitu sampai di lorong asrama, gue langsung menutup pintu toilet dengan keras. Kami berdiri terengah-engah, masih menggenggam tubuh Rian yang masih belum sadar. Dito melihat gue dengan ekspresi takut. Lo lihat apaan tadi? Gue gak bisa langsung jawab. Tenggorokan gue terasa kering. Akhirnya, setelah beberapa detik, gue menjawab dengan suara pelan. Ada perempuan di belakang kita, di dalam cermin. Mata Yoga melebar. Apaan? Gue menarik napas dalam-dalam. Gue lihat dia di cermin, tapi pas gue balik badan, gak ada siapa-siapa. Tapi, dia masih ada di cermin. Dan dia senyum. Dito langsung mundur selangkah. Wajahnya pucat. Anjir, berarti kita beneran barusan ketemu itu. Gue mengangguk. Kami semua terdiam, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Lalu, tiba-tiba, Rian mulai bergerak. Awalnya pelan, tangannya sedikit berkedut, napasnya mulai berat. Lalu, dia mengerang pelan, dan membuka matanya. Tapi ada sesuatu yang salah. Tatapannya kosong. Seperti bukan dia yang sedang menatap kami. Kami semua mundur selangkah. Rian. Yoga memanggilnya pelan. Rian mengedipkan matanya beberapa kali. Lalu, tiba-tiba, dia tertawa pelan. Tapi tawa itu aneh. Bukan tawa manusia. Lebih seperti suara serak yang dipaksakan keluar. Dan saat itu juga, dengan suara pelan, dia berbisik, "Kenapa kalian mengganggu tempatku?" Kami semua langsung panik. Rian masih tertawa pelan. Matanya masih kosong. Gue gak tahu apa yang terjadi padanya. Tapi yang jelas ini bukan bercanda. Kami buru-buru menggotong dia ke kamar asrama, berharap dia bakal sadar sepenuhnya. Begitu sampai di kamar, kami langsung membaringkannya di kasur. Yoga menepuk pipi Rian pelan. "Bro, lo sadar gak?" Rian masih diam. Lalu, tiba-tiba, dia menatap gue langsung. Dan saat dia berbicara, suaranya berubah. Lebih berat, lebih serak. "Dia masih bersamamu." Gue merasakan darah gue membeku. Siapa yang dia maksud? Sebelum kami sempat bereaksi, mata Rian tiba-tiba terpejam lagi. Seolah-olah dia tertidur. Kami semua saling berpandangan, masih ketakutan. Dan di luar kamar kami, dari arah toilet, kami mendengar suara air mengalir. Padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Malam itu, kami semua tidak ada yang bisa tidur. Kami tidak tahu apa yang terjadi di toilet itu. Kami tidak tahu apa yang masuk ke dalam Rian. Yang kami tahu, kami telah melakukan kesalahan besar.
Kami mengganggu sesuatu yang seharusnya tidak kami usik. Dan setelah malam itu, kami mulai sadar. Sesuatu telah ikut bersama kami. Gue pikir semuanya bakal berakhir setelah kami keluar dari toilet itu. Tapi ternyata, teror baru saja dimulai. Karena setelah malam itu, kami menyadari sesuatu telah ikut bersama kami. Dan Rian, dia bukan lagi Rian yang kami kenal. Kami membawa Rian ke kamar asrama, masih dalam keadaan pingsan dengan mata terbuka. Yoga dan Dito membaringkannya di kasur, sementara gue berusaha menenangkan diri. Jantung gue masih berdebar keras. Pikiran gue masih dipenuhi bayangan sosok perempuan di cermin tadi. Kami semua berdiri mengelilingi kasur, menunggu Rian sadar. Dan tiba-tiba, matanya bergerak. Perlahan, dia berkedip beberapa kali, lalu bangun dari kasur. Tapi ada sesuatu yang salah. Biasanya, kalau orang baru sadar dari pingsan, mereka akan terlihat bingung. Tapi Rian, dia cuma duduk diam. Matanya terbuka, tapi tatapannya kosong. Tidak berkedip, tidak bereaksi, hanya menatap lurus ke depan. Lalu, dia tertawa pelan. Tawa yang aneh, serak, berat, dan bukan suara Rian. Kami semua mundur selangkah. Gue bisa merasakan bulu kuduk gue berdiri. Dito memberanikan diri maju dan mengguncang bahunya. Rian, lo gak apa-apa, bro? Tapi dia gak menjawab. Dia masih tertawa. Dan setelah beberapa detik, dia akhirnya berbicara. Kenapa kalian mengganggu tempatku? Gue merinding dari ujung kepala sampai kaki. Itu bukan suara Rian. Suaranya lebih berat, lebih dalam. Seperti suara laki-laki dan perempuan berbicara bersamaan. Dito buru-buru mundur. Anjir, Rian, lo kenapa? Yoga mencoba mengguncangnya. Bro, ini gue, Yoga. Lo sadar gak? Tapi Rian tidak bereaksi. Dia cuma tersenyum. Senyuman yang bukan senyuman manusia. Kami mulai panik. Rian bukan dirinya sendiri. Dan saat itu juga, dia menoleh ke arah gue. Tatapannya kosong. Tapi seolah-olah dia bisa melihat sesuatu di dalam diri gue. Lalu dia membuka mulutnya. Dan dengan suara pelan, dia berkata, "Dia masih bersamamu." Gue langsung merasa dingin. Rasanya seperti sesuatu mencengkram leher gue dari dalam. Gue menelan ludah dengan susah payah. Siapa? Tapi Rian hanya tersenyum lebih lebar. Lalu, dia pingsan lagi. Begitu saja. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kami semua langsung bergerak panik. Yoga buru-buru mengguncang Rian. Bro, Rian, lo sadar gak? Dito menempelkan tangannya ke leher Rian, memastikan dia masih bernapas. Masih ada detak jantungnya, tapi dia pingsan lagi. Gue mundur ke sudut kamar, mencoba mengatur napas. Kata-kata Rian masih terngiang di kepala gue. Dia masih bersamamu. Siapa yang dimaksud? Dia? Apakah itu sosok yang gue lihat di cermin tadi? Yoga menatap gue dengan wajah tegang. Bro, kita harus cari bantuan. Dito mengangguk. Iya, kita bawa dia ke senior atau siapapun yang bisa bantu. Gue hanya bisa mengangguk. Kami gak tahu harus ngapain. Kami cuma anak sekolah yang gak pernah mengalami kejadian kayak gini sebelumnya. Kami pikir, dengan keluar dari toilet itu, semuanya bakal selesai. Tapi ternyata, mereka belum selesai dengan kami. Sebelum kami sempat melakukan apapun, kami mendengar sesuatu. Suara air menetes. Pelan, tapi jelas. Tuk, tuk, tuk. Kami semua langsung saling berpandangan. Suara apaan itu? Bisik Dito. Kami melihat ke lantai. Dan yang kami lihat bikin kami membeku. Di lantai kamar, di bawah tempat tidur Rian, ada air hitam yang menetes perlahan. Seperti air lumpur dari dalam toilet tadi. Tapi yang bikin gue makin takut, bau anyir mulai memenuhi ruangan. Bau yang sama seperti di dalam bilik toilet angker itu. Anjir, gue gak suka ini, teriak Yoga. Dito langsung menarik Rian dari kasur. Kita harus keluar dari sini sekarang.
Gue buru-buru buka pintu kamar. Dan sebelum gue melangkah keluar, lampu kamar berkedip 2 kali. Dan gue mendengar suara bisikan di telinga gue. Kau tidak bisa lari. Gue langsung lari keluar dari kamar, diikuti Yoga dan Dito yang masih menyeret tubuh Rian. Kami berlari menuju kamar senior asrama, berharap mereka bisa membantu kami. Tapi dalam hati gue tahu ini belum berakhir. Karena saat gue menoleh ke belakang, gue melihat bayangan hitam berdiri di lorong kamar. Diam, tanpa wajah, dan seolah-olah dia sedang menunggu kami kembali. Gue gak pernah percaya sama mitos atau cerita mistis di sekolah. Gue pikir semua itu cuma sugesti. Tapi setelah malam itu, setelah gue dan teman-teman mengalami hal yang gak bisa dijelaskan dengan logika, gue sadar ada sesuatu yang salah dengan toilet itu. Dan ketika kami mencari tahu lebih dalam, kami menemukan kisah lama yang lebih menyeramkan dari yang kami bayangkan. Setelah kejadian kesurupan Rian malam itu, kami semua gak bisa diam aja. Kami tahu ini bukan gangguan biasa. Ada sesuatu di toilet itu. Sesuatu yang tidak suka kami datang ke sana. Keesokan harinya, gue, Yoga, dan Dito memutuskan buat nyari tahu lebih dalam soal toilet itu. Kami mulai bertanya ke para senior. Beberapa dari mereka cuma ketawa kecil dan bilang, "Udahlah, gak usah sok-sokan penasaran. Toilet itu emang angker. Pokoknya jangan balik ke sana lagi." Tapi ada satu senior yang wajahnya berubah serius waktu gue tanya soal toilet itu. Namanya Kak Bayu. Dia senior tingkat akhir yang udah lama tinggal di asrama. Dan saat gue nanya, dia cuma diam sebentar, lalu berkata pelan, "Jadi, kalian udah ngeliat dia?" Kami langsung merinding. Yoga bertanya, "Siapa yang lo maksud, Kak?" Kak Bayu menarik napas dalam-dalam. Lalu dia mulai bercerita. Dulu, sekitar 20 tahun yang lalu, sebelum sekolah ini direnovasi, ada seorang siswi yang sering dipermalukan dan dibuli oleh teman-temannya. Nama aslinya gak pernah disebut, tapi orang-orang mengenalnya sebagai gadis di cermin. Dia dikenal sebagai anak yang pendiam, penyendiri, dan sering menangis sendirian di toilet paling ujung. Beberapa orang bilang dia punya masalah dengan keluarganya. Beberapa lagi bilang dia suka bicara sendiri di depan cermin, seolah-olah ada yang diajak ngobrol. Sampai akhirnya, pada suatu malam, dia mengakhiri hidupnya di dalam toilet itu. Tepat di bilik paling ujung. Bilik yang Rian masuki malam itu. Setelah kejadian itu, toilet tersebut ditutup untuk sementara waktu. Pihak sekolah mencoba membangun ulang beberapa bagian asrama, tapi toilet itu tetap dibiarkan. Ada rumor yang beredar bahwa pintu bilik tempat gadis itu ditemukan sempat dikunci permanen. Tapi anehnya, beberapa kali penjaga sekolah menemukan pintu itu terbuka sendiri. Mereka mencoba menutupnya kembali. Tapi selalu saja, esok harinya bilik itu kembali terbuka. Sampai akhirnya, mereka membiarkan toilet itu seperti apa adanya. Dan sejak saat itu, teror mulai terjadi. Setelah kejadian itu, banyak siswa yang mengalami gangguan aneh saat menggunakan toilet itu. Beberapa melaporkan melihat bayangan di cermin, berdiri di belakang mereka. Ada yang mendengar suara tangisan pelan dari bilik paling ujung, padahal toilet kosong. Ada yang bilang, kadang-kadang kalau lo masuk sendirian ke toilet itu, lo akan merasa ada yang berdiri di sudut ruangan, mengawasi lo dari cermin. Tapi yang paling menyeramkan adalah aturan yang selalu diingatkan oleh kakak kelas. Jangan pernah menatap cermin terlalu lama, karena dia mungkin akan menatap balik. Gue langsung teringat sosok yang gue lihat di cermin malam itu. Perempuan dengan wajah penuh luka dan mata hitam pekat, yang tersenyum ke arah gue. Gue merasakan bulu kuduk gue berdiri lagi. Dito menelan ludah. "Jadi, maksud lo, arwah dia masih ada di sana?" Kak Bayu mengangguk pelan. Beberapa orang percaya kalau dia belum tenang. Katanya, dia masih mencari sesuatu, atau seseorang. Gue langsung kepikiran sesuatu. "Dia masih bersamamu." Kata-kata Rian saat dia kesurupan terngiang di kepala gue.
Gue gak tahu apa maksudnya. Tapi gue mulai merasa ada yang salah sejak malam itu. Dan yang paling bikin gue takut, kalau arwah itu masih ada, berarti dia masih bisa mengikuti kami. Malam itu, gue, Yoga, dan Dito tidak ada yang bisa tidur. Kami masih memikirkan cerita yang diceritakan Kak Bayu. Kami mencoba berpikir positif. Mungkin ini cuma kebetulan. Mungkin ini cuma sugesti. Tapi sekitar jam 3 pagi, kami mendengar sesuatu dari luar kamar. Suara air menetes. Tuk, tuk, tuk. Kami bertiga langsung menoleh ke arah pintu kamar. Dito berbisik, "Lo denger itu?" Gue mengangguk. Suara itu semakin keras. Lalu, tiba-tiba, terdengar suara flus toilet menyala sendiri. Padahal tidak ada siapa-siapa di luar. Kami semua langsung terdiam. Yoga menelan ludah. Anjir, itu suara dari toilet. Gue mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma suara pipa bocor. Mungkin cuma suara air biasa. Tapi saat gue mulai berpikir seperti itu, kami semua mendengar suara lain. Suara pelan dan berat. Datang dari lorong depan kamar kami. "Kalian masih di sini?" Kami pikir semuanya akan berakhir setelah kejadian itu. Kami pikir, kalau kami menjauh dari toilet itu, teror akan berhenti. Tapi nyatanya, beberapa hal tidak pernah benar-benar pergi. Setelah kejadian malam itu, gue, Yoga, dan Dito tidak pernah lagi masuk ke toilet itu. Bahkan melewati lorong yang menuju ke sana saja sudah cukup bikin kami merinding. Kami gak pernah cerita ke guru atau pengurus asrama soal apa yang terjadi. Buat apa? Siapa yang bakal percaya? Kami hanya sepakat untuk melupakan semuanya. Tapi dalam hati, kami tahu, kami sudah melakukan kesalahan besar malam itu. Butuh beberapa hari sampai Rian akhirnya benar-benar sadar. Setelah kejadian di toilet, dia masih terlihat lemas dan linglung. Tapi yang bikin kami paling merinding, dia tidak ingat apapun tentang malam itu. Ketika kami bertanya apakah dia ingat masuk ke bilik toilet paling ujung, dia hanya menggeleng. Ketika kami bilang dia sempat tertawa dengan suara yang bukan miliknya, dia menatap kami bingung. Gue gak ingat apa-apa, sumpah. Gue gak tahu itu hal yang baik atau buruk. Tapi setidaknya, dia kembali normal. Atau setidaknya, itulah yang kami pikirkan. Tahun demi tahun berlalu. Kami semua lulus, meninggalkan asrama, dan mencoba melupakan semuanya. Tapi toilet itu masih ada. Dan beberapa tahun setelah kami pergi, gue mendengar cerita dari adik kelas yang masih tinggal di sana. Dia bilang, toilet di ujung lorong lantai 2 tetap menjadi tempat yang paling dihindari. Banyak yang bilang, kalau lo lewat di dekat toilet itu malam-malam, lo bisa mendengar suara flus menyala sendiri. Padahal gak ada orang di dalam. Beberapa siswa baru yang gak tahu soal sejarahnya pernah masuk ke sana. Dan beberapa dari mereka mengaku melihat bayangan di cermin. Tapi setiap kali mereka menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Gue hanya bisa tersenyum pahit mendengar cerita itu. Karena gue tahu, bayangan itu memang ada. Dan dia tidak pernah pergi. Gue gak pernah menyangka akan kembali ke sekolah itu. Tapi suatu hari, dalam perjalanan kerja, gue gak sengaja lewat di kota tempat sekolah lama gue berada. Rasa nostalgia bikin gue mampir sebentar. Sekolah itu tidak banyak berubah. Bangunan asrama masih berdiri kokoh. Lorong-lorongnya masih terasa sama seperti dulu. Dan tanpa sadar, gue berjalan menuju toilet di lantai 2. Pintu toilet itu masih ada. Sedikit lebih usang, tapi tetap sama seperti yang gue ingat. Gue gak berani masuk. Gue cuma berdiri di depan pintunya, mengingat semua kejadian bertahun-tahun lalu. Tapi kemudian, mata gue tertangkap sesuatu. Di dalam toilet, tepat di atas wastafel, cermin besar itu masih ada. Dada gue mulai terasa berat. Gue tahu gue seharusnya tidak melihat ke sana. Tapi entah kenapa, gue tidak bisa menahan diri. Perlahan, gue menoleh ke arah cermin. Dan gue melihat pantulan diri gue sendiri. Gue menghela napas lega. Cuma gue sendiri.
Tapi saat gue akan berbalik pergi, gue melihat sesuatu yang membuat darah gue membeku. Di dalam cermin, ada seseorang berdiri di belakang gue. Gue ingin percaya itu hanya halusinasi. Gue ingin percaya itu cuma permainan cahaya. Tapi gue tahu itu nyata. Seorang perempuan, dengan wajah penuh luka dan mata hitam pekat. Persis seperti yang gue lihat bertahun-tahun lalu. Dia berdiri diam di belakang gue. Tidak bergerak, tidak berkedip. Tersenyum. Gue langsung berbalik dengan cepat. Tidak ada siapa-siapa di belakang gue. Gue kembali menatap cermin. Dan bayangan itu masih ada. Senyumnya semakin lebar. Seolah-olah dia tahu gue akan datang kembali. Gue langsung berlari meninggalkan tempat itu. Sejak hari itu, gue bersumpah gak akan pernah kembali ke sana lagi. Gue gak tahu apa yang sebenarnya terjadi di toilet itu. Gue gak tahu apakah arwah itu benar-benar masih di sana, atau mengikuti kami selama ini. Tapi satu hal yang pasti, beberapa hal tidak pernah benar-benar berakhir. Kadang, di tengah malam, saat gue melewati cermin di kamar gue selalu merasa ada yang mengawasi. Dan kadang-kadang, di sudut refleksi kaca, gue melihatnya lagi. Tersenyum. Gue gak minta kalian buat percaya. Tapi ini adalah pengalaman nyata yang gue alami sendiri, bersama teman-teman gue. Hingga hari ini, toilet itu masih ada. Dan bagi siapapun yang masih tinggal di sana, jangan pernah menatap cermin terlalu lama. Karena kalau lo menatap terlalu lama, dia mungkin akan menatap balik. Dan kalau lo melihat sesuatu yang tersenyum, jangan pernah menoleh ke belakang. Ada yang pernah ngalamin kejadian serupa? Drop cerita kalian di komen. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.